Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGD A1 akan membawakan student project dengan judul Trans Fatty Acid in Coronary Artery Disease. Baik, berikut adalah anggota SGD A1. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Mahadivi Darmadi dengan 3 digit 6 terakhir 063. Ini adalah beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Kondisi kardiovaskular yang paling umum adalah coronary artery disease atau CAD, yaitu dengan prevalensi global mencapai 200 juta pada tahun 2019. CAD disebabkan oleh penumpukan plak yang terdiri dari endapan kolesterol di dinding arteri yang menyuplai darah ke jantung. Penyakit ini adalah penyebab utama morbiditas, mortalitas, dan hilangnya disability adjusted life years di seluruh dunia. Beberapa faktor berkontribusi terhadap perkembangan CAD termasuk asupan tinggi trans fatty acid atau TFA dalam makanan. TFA adalah asam lemak tak jenuh yang telah dimodifikasi secara kimia melalui proses yang disebut hidrogenasi. TFA mengandung satu atau lebih ikatan rangkap tak terkonjugasi dalam konfigurasi trans. Mengonsumsi TFA dapat menimbulkan efek merugikan pada kesehatan jantung termasuk yang berkaitan dengan CAD. Tingginya tingkat TFA sangat berkaitan dengan induksi peradangan, stres oksidatif, dan lipoperoksidasi yang didasarkan pada keparahan vaskuler dan perkembangan aterosklerosis. TFA memiliki aksi beragam pada komponen seluler dinding arteri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun literatur ini agar dapat menjadi salah satu sumber dalam mempelajari TFA dalam CAD, sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang tepat serta menekan morbiditas dan mortalitas yang dapat ditimbulkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puturni Prasista dengan 3 digit NIM terakhir 177. Bisa di next. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari trans fatty acid? Yang kedua, apa definisi dari coronary artery disease? Yang ketiga, bagaimana metode pencarian jurnal? Yang keempat, bagaimana pencernaan dan penyerapan trans fatty acid? Yang kelima, bagaimana RDA dari trans fatty acid? Yang keenam, bagaimana resiko gangguan trans fatty acid pada coronary artery disease? Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana pendekatan nutrisi untuk mencegah coronary artery disease. Bisa di next. Tujuan yang pertama untuk mengetahui definisi trans fatty acid, yang kedua untuk mengetahui definisi coronary artery disease, dan yang ketiga untuk mengetahui metode pencarian jurnal, yang keempat untuk mengetahui pencernaan dan penyerapan trans fatty acid, yang kelima untuk mengetahui RDA dari trans fatty acid, yang keenam untuk mengetahui risiko gangguan trans fatty acid pada coronary artery disease, dan terakhir yang ketujuh untuk mengetahui pendekatan nutrisi untuk mencerna coronary artery disease. Baik, bisa di next. Adapun manfaat dari penulisan kajian literatur tersebut, yang pertama bagi mahasiswa, penulisan kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang baik terkait trans fatty acid in CAD, menjadi sumber informasi serta menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian terkait. Yang kedua, bagi instansi, penulisan kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan atau referensi untuk mengembangkan kebijakan penulisan penelitian dalam bidang medis, khususnya berhubungan dengan trans fatty acid in CAD. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angjun Puratagunlase dengan 3 digit NIM terakhir 041. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 2 tinjauan pustaka, yaitu definisi. Yang pertama, trans fatty acid. Trans fatty acid adalah asam lemak tak jenuh yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap yang tak terkonjugasi dalam konfigurasi trans. Istilah trans fatty acid ini digunakan untuk menggambarkan kadar trigliserida yang kaya akan trans fatty acid. Meskipun beberapa trans fatty acid diproduksi selama fermentasi dalam ruminansia, sebagian besar asam lemak trans dihasilkan selama proses industri melalui hidrogenasi parsial minyak nabati yang kaya akan PUFA. Perkenalkan, nama saya Joshua Anito Bagaskara dengan NIM 3 021. Selanjutnya adalah coronary artery disease. Coronary artery disease atau CAD merupakan penyakit paling sering pada penyakit jantung. CAD ini terjadi akibat timbulnya plak pada dinding arteri koroner yang menyumbat sehingga suplai darah yang berisi nutrisi dan juga oksigen ke otot atau sel jantung terhambat. Plak atau sumbatan bisa terjadi akibat penumpukan kolesterol yang paling sering
bisa kita temui pada orang yang hyperkolesterolemia. Lalu ini juga disebabkan karena faktor koagulasi, inflamasi, dan juga lainnya. CAD merupakan penyakit penyebab mortalitas dan morbiditas di Amerika maupun di seluruh dunia yang paling tinggi. Hubungan trans fatty acid berkaitan erat dengan terjadinya CAD karena dengan masuknya trans fatty acid ke dalam tubuh menimbulkan terjadinya peningkatan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan kadar HDL ataupun kolesterol baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga jika ini terus berlangsung secara kronis seperti tadi, plak akan terus terjadi dan faktor-faktor seperti genetik, hormonal, diabetes, obesitas, makanan tinggi lemak, dan lainnya yang mempercepat proses ini sehingga timbulnya penyakit CAD. Next. Perkenalkan, nama saya Edwin Chandra dengan nomor rekening Indra 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pencarian jurnal. Pada pembuatan student project ini, kami menggunakan metode kajian pustaka. Untuk pembuatan student project ini, kami menggunakan kata kunci seperti trans fatty acid, coronary artery disease, low density lipoprotein, disability ages life year, dan polyunsaturated fatty acid untuk mendapatkan jurnal ilmiah. Pencarian dilakukan melalui beberapa database jurnal yaitu PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect. Data yang telah didapatkan kemudian kami susun secara sistematis sesuai dengan topik student project kami, disertai kriteria eksklusi dan inklusi. Baik, perkenalkan nama saya Timotius Saputra Putar dengan 3 digit NIM terakhir 097. Saya izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas untuk pencernaan dan penyerapan trans fatty acid. Untuk pencernaan dan penyerapan trans fatty acid dan asam lemak lainnya tidak jauh berbeda. Pencernaan dari lemak dimulai dari terbentuknya bolus dari hasil mengunyah makanan pada mulut. Bolus ini melewati esofagus dan terhidrolisis menjadi digliserida dan asam lemak bebas di lambung oleh lipase lambung atau lipase lingual. Setelah pra-pencernaan lambung, bolus memasuki duodenum dan pencernaan utama trigliserida terjadi di sini melalui hidrolisis dengan lipase pankreas. Garam pedu bertindak sebagai kendaraan untuk TAG, digliserida, ester kolesterol, dan lipid lainnya untuk membentuk misel yang dapat membuat kontak lemak dengan fase air sebanyak mungkin. Kolipase membantu lipase pankreas untuk berikatan dengan antarmuka emulsi atau air yang dapat sangat memudahkan pencernaan lemak. Akhirnya, pencernaan lemak menghasilkan monogliserida dan asam lemak bebas. Next. Baik, perkenalkan nama saya Imade Ngurah Dananjaya dengan 3 digit yang terakhir 224. Saja yaitu penyerapan dari asam lemak. Jadi penyerapan asam lemak terjadi di dalam usus kecil oleh sel enterosit. Penyerapan zat terlarut oleh usus tergantung pada jumlah zat terlarut yang bisa sampai ke Bruce border membran atau BBM. Dan pengiriman zat terlarut ke BBM tergantung pada efisiensi luminal pengadukan. Akan ada penghalang permeabilitas antara digesta dan juga Bruce border yang disebut dengan United Water Layer atau UWL. Asam lemak rantai pendek akan diserap di kolonosit dan untuk asam lemak dengan rantai menengah dan panjang diserap dalam enterosit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Farel Nadavia Uriel Gotama dengan 3 digit NIM terakhir 210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RDA trans fatty acid. Rekomendasi asupan harian untuk asam lemak trans adalah panduan yang ditetapkan untuk membantu individu memperoleh asupan yang mencukupi dan sehat dari asam lemak trans. Organisasi kesehatan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bahwa asupan lemak trans harus kurang dari 1% dari total asupan energi harian atau menjaga asupan asam lemak agar serendah mungkin. Karena konsumsi asam lemak trans memiliki efek buruk pada serum lipid, termasuk meningkatkan LDL-C, menurunkan HDL-C, meningkatkan trigliserida dan lipoprotein, meningkatkan kadar ApoB, dan menurunkan level ApoA1. Dalam mematuhi rekomendasi asupan harian, untuk trans fatty acid ini disarankan untuk mengkonsumsi makanan alami yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, daging tanpa lemak, dan sumber lemak sehat lainnya. Baik, perkenalkan saya Karisa Kanala Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 002. Baik, saya izin menjelaskan terkait risiko gangguan trans fatty acid terhadap coronary artery disease. Coronary artery disease sangat berkaitan erat dengan kadar sirkulasi,
kadar disirkulasi dari LDLC, di mana kadar LDLC disirkulasi ini sangat berkaitan erat dengan adanya kadar trans fatty acid. Kadar trans fatty acid yang tinggi akan menginduksi terjadinya peradangan, stres oksidatif, dan lipoperoxidasi, di mana yang terlihat atau dilihat dari keparahan vaskular dan perkembangan aterosklerosis yang terjadi. Perkenalkan, saya Yohanes Berkman Subarnalemaran dengan 3 digit NIM terakhir 008. Next. Pada pasien coronary artery disease atau CAD, trans fatty acid atau TFA berisiko terakumulasi dalam plasma dan sel darah merah selain menginduksi peradangan dan stres oksidatif. Diketahui bahwa ada interaksi molekular yang kompleks antara peradangan dan stres oksidatif, dan TFA tampaknya terlibat. TFA memiliki aksi beragam pada komponen seluler dinding arteri. Trans FA itu terutama asam elaidat, isomer trans asam linoleat, dan asam eikosanoat trans 11 itu berkorelasi dengan parameter inflamasi, indikator stres oksidatif, dan keparahan vaskuler, parameter yang terkait dengan perkembangan aterosklerosis. Secara keseluruhan, efek negatif TFA itu cenderung berkontribusi untuk mempercepat dan memperparah lesi aterosklerotik. TFA dapat dianggap sebagai biomarker CAD yang penting, dan pengukuran TFA akan sangat bermanfaat untuk screening gangguan metabolisme lipid pada pasien CAD. Studi yang menguji tingkat jaringan TFA dalam serum, jaringan adiposa, dan eritrosit telah menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang kuat antara risiko cardiovascular disease dan konsentrasi jaringan TFA. Dua penelitian telah menghubungkan risiko kematian mendadak akibat penyakit jantung dan kadar TFA, khususnya TFA trans 18-2. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komasi Pahita dengan 3 digit NIM terakhir 043. Next slide. Baik, selanjutnya untuk sebab terakhir yaitu pendekatan nutrisi trans fatty acid pada coronary artery disease. Baik, pengaruh trans fatty acid dengan coronary artery disease itu sendiri, di mana trans fatty acid atau TFA itu dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan juga menurunkan kolesterol HDL. Kondisi ini dapat menyebabkan defek pada pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan kondisi coronary artery disease atau CAD. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya menghindari makanan yang mengandung trans fatty acid. Next slide. Nah, ada pola makanan gaya hidup. Pola makan dan gaya hidup sehat memiliki peran penting dalam menurunkan risiko coronary artery disease. Pola makan direkomendasikan adalah menerapkan diet sehat dengan rendah lemak jenuh. Dietary Guidelines for America merekomendasikan untuk mengkonsumsi lebih sedikit lemak jenuh dan menggantinya dengan lemak tak jenuh seperti N3 polyunsaturated fatty acid atau PUFA yang terkandung dalam minyak ikan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niputu Dea Ciptasari dengan 3 digit terakhir 153. Baik, pendekatan nutrisi untuk mencegah penyakit kardiovaskular termasuk coronary artery disease salah satunya dapat dilakukan dengan melalui diet makanan. Salah satu konsep diet makanan yang dapat dilakukan adalah diet Mediterania atau MED, didasarkan pada konsumsi biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, jamu, rempah-rempah, dan juga lemak sehat seperti misalnya minyak zaitun, konsumsi ikan, unggas, telur, dan juga produk susu dalam jumlah yang sedang dan jarang. Diet ini terkenal dengan potensi anti-inflamasinya. Baik, konsep diet selanjutnya yang dapat dilakukan adalah Dietary Approach to Stop Hypertension atau DAS. Awalnya dikembangkan sebagai diet untuk menurunkan tekanan darah dengan menitik beratkan pada konsumsi buah-buahan, sayuran, dan makanan susu rendah lemak. Konsep diet ini telah terbukti untuk mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular sebanyak 20%, penyakit jantung koroner sebanyak 21%, stroke sebesar 19%, dan diabetes sebesar 18%. Dengan melihat efek yang dihasilkan oleh diet DAS pada tahun 2013, Panduan AHH tentang manajemen pengurangan risiko kardiovaskular merekomendasikan penggunaan diet DAS ini dalam mengurangi penyakit kardiovaskular. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Nyoman Aditya Madi Putra dengan 3 digit yang terakhir 022. Di sini saya akan membahas bagian penutup. Baik, trans fatty acid atau TFA adalah asam lemak tak jenuh yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap tak terkonjugasi dalam konfigurasi trans. Nah, proses pencernaan dan penyerapan TFA sendiri itu tidak jauh berbeda dengan lemak lainnya. Dari organisasi WHO juga merekomendasikan asupannya kurang dari 1% dari total energi karena memberikan efek buruk terhadap kesehatan jantung, terutama CAD atau coronary artery disease, di mana ini merupakan suatu penyakit yang paling sering pada penyakit jantung dan terjadi akibat timbulnya plak pada dinding arteri koroner sehingga suplai darah menjadi terhambat, terutama nutrisi dan oksigennya.
Sehubungan dengan hal itu, pendekatan nutrisi yang dilakukan untuk mencegah dari coronary artery disease antara lain diet rendah lemak jenuh, diet Mediterania, dan juga dietary approach to stop hypertension. Baik, adapun saran dari kami yaitu penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari kajian ini. Pemahaman mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dari trans fatty acid pada coronary artery disease. Nah, selain itu kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian seputar trans fatty acid pada coronary artery disease. Nah, bagi institusi juga diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai trans fatty acids pada coronary artery disease terhadap klinis dan akademis. Sekian dari kelompok SGD kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.